Shalom saudara, saudara sungguh merupakan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau saat ini saudara kita bisa datang beribadah kepada Tuhan dalam peribadatan secara online pada saat ini. Dalam momen PDKM, persekutuan doa Kamis malam pada saat ini saudara. Saudara mari kita datang dengan segala kerinduan hati kita, dengan segala hati kita, keberadaan kita, segenap hati kita, kita sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Puji Tuhan. Mari saudara kita dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku. Kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ya Yesus kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman. Janji-Mu akan genapi. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Terpuji menebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku. Dalamnya ku benar. Aku datang
saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang tidak layak ini Tuhan. Tuhan mau berbelas kasihan, Tuhan mau mengampuni dosa kami, dan Tuhan mau melayakkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan-Mu Tuhan, bergaul erat dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan, mari Engkau yang berbicara dalam hati kami. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan tumbuh dengan subur dalam hati dan hidup kami. Kami ditolong oleh Tuhan untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan kami ditolong oleh Tuhan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji hormat bagi-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ayat 6, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, baru-baru ini saya mengalami sebuah peristiwa yang cukup mengajarkan kepada saya, dan juga akan berkaitan dengan tema kita pada saat ini, saudara. Jadi peristiwa tersebut seperti demikian. Jadi saya membeli obat, ya. Jadi saya membeli obat melalui online, saudara. Dan ini pengalaman yang pertama saya membeli obat tersebut. Obat tertentu itu, ini pengalaman saya yang pertama. Dan saya membeli secara online itu. Lalu saya melihat di gambarnya itu, saudara, itu yang ditunjukkan tuh gambarnya itu satu kotak atau satu box. Lalu ada harga sekian. Memang saya agak sedikit bingung gitu ya, agak sedikit bertanya. Ini maksudnya ini apakah harga ini untuk satu kotak, maksudnya untuk satu box itu, atau satu strip? Soalnya memang ada tulisannya di pinggirnya itu 12 tablet. Tapi karena ini saya baru pertama beli, saya juga agak bingung, saya nggak tahu. Lalu saya tanyakan melalui chat gitu ya. Jadi ada chat gitu, CHAT, chatnya itu. Saya tanyakan ke beliaunya itu. Saya tanya, ini
harganya ini untuk satu kotak, satu box itu ya. Jadi saya tanya itu, apakah maksudnya seperti itu untuk satu box, satu kotak itu? Memang beliaunya tidak menjawab, tapi beliaunya melayani saya dan beliau bilang, iya ini nanti barangnya dikirim gitu. Ya saya senang sekali dan saya juga enggak berpikir sampai jauh-jauh atau bagaimana. Saya pikir ya udah, saya sudah tanyakan tadi itu harganya untuk satu box ya, dan saya lihat gambarnya juga untuk satu box seperti itu. Lalu dia bilang ini udah dikirim barangnya. Saya senang dan juga keluarga juga senang karena memang obat itu juga tidak mudah gitu ya. Kami kan juga mencari harga yang terjangkau seperti itu, yang juga tidak terlalu mahal dan juga yang langsung cepat gitu ya responnya juga. Karena ada beberapa itu yang responnya tidak begitu cepat, ini responnya cepat sekali, dia memberikan respon, dia langsung melayani dengan baik. Iya, ini nanti kami akan kirimkan barangnya, dan saya juga sudah transfer uang seperti itu. Dan kami dengan senang gitu ya menunggu. Lalu beberapa hari kemudian, jadi sebelumnya sudah diberitahu ini sedang dalam perjalanan, wah kami senang sekali seperti itu. Lalu beberapa hari kemudian ada orang di depan bilang paket gitu ya, paket. Wah senang sekali, ternyata betul obat tersebut. Dan kami senang sekali. Lalu saya juga udah ucapkan terima kasih ya. Kan dia ada nomor WA-nya dikasih yang di kotaknya, saya beritahu juga terima kasih ya sudah datang ini barangnya, obatnya sudah datang. Lalu kami buka. Nah setelah kami buka, saudara, apa yang terjadi? Saya cukup terkejut sekali. Karena tidak sesuai apa yang kami harapkan, kami bayangkan. Ternyata saudara, apa yang terjadi? Itu bukan satu box, bukan satu kotak, tapi cuma satu strip. Hah? Saya melongo loh. Ini enggak keliru tah. Memang saya pikir kok agak kecil, saya pikir boxnya apa kecil karena ini baru pertama kali saya beli obat tersebut. Jadi saya belum tahu. Baru pertama itu obat itu, saya melongo loh. Ini enggak keliru tah. Lalu saya kan ada nomor WA tadi ya, saya sudah hubungi nomor WA-nya. Saya tanyakan, "Loh, kan ini kan kok cuma satu strip?" Lalu dia bilang, "Loh, kan itu sudah ada tulisan yang maksudnya 12 tablet itu maksudnya gitu." Terus saya bilang, "Loh, kan begini kan saya kurang ngerti gitu kan. Itu kan ada gambarnya, kan gambarnya satu kotak, satu box." Terus dia bilang, "Loh, kan ada tulisannya tablet itu," dia bilang. Terus saya bilang gini, "Loh, kan waktu itu kan saya sudah tanya toh, kan karena jujur kami orang awam, kami pembeli, kami kurang paham. Nah, beliaunya kan penjual gitu. Kami kurang paham, makanya kami tanya, ini apakah betul untuk harganya satu box seperti itu?" Lalu beliau akhirnya, pertama beliau bilang, "Loh kan ada tulisan 12 tablet itu maksudnya itu strip." Terus akhirnya beliau bilang, "Oh iya memang kami memang salah gitu ya, karena kami tidak menjawab pertanyaan dari pembeli seperti itu." Ya saudara, dari sini saya belajar gitu ya. Ternyata betapa pentingnya saudara untuk kita boleh sungguh-sungguh memperhatikan saudara. Saudaraku, tema kita juga berkaitan tadi dengan pendahuluan saya tadi saudara, yaitu jangan salah dengar saudara. Jangan salah dengar. Dan ini lebih serius lagi, lebih penting sekali saudara, karena ini menyangkut akan kehendak Tuhan seperti itu. Jangan salah dengar akan kehendak Tuhan saudara dalam hidup kita. Ya saudara, nas yang tadi sudah kita baca tadi dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 tersebut saudara. Saudaraku, itu mengemukakan dua kebenaran supaya kita tidak salah dengar saudara. Supaya kita tidak salah dengar akan kehendak Tuhan. Saudara, yang pertama kita bisa membaca di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua saya akan bacakan saudara. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Saudaraku, poin yang pertama adalah supaya kita tidak salah dengar saudara. Yang pertama, bahwa itu dalam lingkup dan ruang untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, menarik di ayat yang kedua dikatakan bahwa pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa saudara. Saudara, saya memberikan penekanan dalam hal ini.
Mengapa saudara? Artinya begini saudara, ketika kita menggumulkan kehendak Tuhan, ini adalah satu hal yang sangat serius. Entah itu kita bergumul mengenai pasangan hidup kita, atau kita bergumul mengenai pelayanan kita, atau kita bergumul mengenai pekerjaan kita, atau kita bergumul akan masa depan atau pilihan studi, atau hal-hal yang penting yang sungguh mempengaruhi hidup kita saudara, yang sungguh kita nanti akan berdampak berikutnya seperti apa. Saudara, kita harus menggumulkan akan hal ini secara serius. Kita tidak bisa menggumulkan hal ini cuman sekedar sambil lalu. Tidak bisa saudara. Orang tidak bisa berkata, oh iya saya ternyata salah nikah sama kamu, makanya sekarang saya mau cerai. Nggak bisa seperti itu saudara. Saudara, itu harus betul-betul digumulkan dengan sungguh. Itu sebabnya kenapa di ayat kedua dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Bukan secara serampangan, tapi betul-betul pergumulan ini digumulkan secara sungguh dalam lingkup dan ruang untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara, perhatikan di sini ketika Tuhan berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dan ketika memperhatikan saudara dalam ayat-ayat berikutnya, tugas ini adalah tugas untuk kemuliaan Tuhan. Mereka melakukan tugas pelayanan, bukan tugas untuk dirinya sendiri, saudara. Saudara, ini satu poin yang penting. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita memikirkan saudara, apakah itu berdampak saudara untuk kemuliaan Tuhan? Atau jangan-jangan itu untuk ego kita sendiri, atau untuk keinginan kita sendiri. Saudara, saya membaca sebuah buku. Saudara, dalam buku itu dikatakan ada seorang yang ketika melihat ada tayangan, jadi tayangan di televisi itu, saudara, ketika melihat ada anak kecil yang perutnya buncit, lalu juga yang menderita kelaparan, dia tergerak, hatinya tergerak, emosinya tergerak seperti itu, dan dia sampai menangis, meneteskan air mata, saudara. Tapi ada satu hal yang penting, saudara, dia tidak melakukan apa-apa. Artinya apa? Artinya itu cuma sekedar emosional atau sekedar cuman ya perasaan aja, cuman kasihan, simpati, tapi tidak melakukan apa-apa. Saudara, tidak seperti itu yang Tuhan maksudkan, saudara. Ketika Tuhan menanamkan dalam hati kita sungguh-sungguh, hati yang sungguh kita mau melakukan itu, saudara, itu gak cuman sekedar ya saya kasihan sama dia, atau ya karena saya tergerak, atau emosi karena saya menangis, saya terharu. Atau kalau ketika kita mendengarkan KKR terus kita tersentuh, kita menangis, terharu, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Nggak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Saudara, kemarin saya mendapatkan pelajaran yang cukup berharga juga dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi, saudara, beberapa waktu ini saya membeli air minum ya, air minum isi ulang seperti itu. Jadi air minum isi ulang. Dan tidak terlalu jauh dari rumah saya seperti itu. Dan pada waktu pertama itu free seperti itu ya. Jadi tapi ada jam tertentu. Kalau kita membeli itu kita free, kita tidak dipungut biaya sama sekali. Lalu berikutnya yang saat-saat ini yang saya alami, jadi ketika membeli itu nanti kita akan membayar itu diberikan kupon, saudara. Nah, kupon itu tujuannya apa? Nanti kalau kita mau beli lagi tuh harganya lebih terjangkau. Jadi kalau misalkan harga sekian, itu akan mendapat potongan lebih terjangkau lagi ya, lebih sekian seperti itu, saudara ya. Ya, saudara. Jadi setiap kali kita membeli itu nanti kita akan mendapatkan kupon. Dan kupon itu ketika saya dapatkan, lalu saya simpan di tempat yang biasanya saya simpan seperti itu ya. Tapi saudara, pada saat itu ketika saya akan membeli, saudara, saya cari tempat itu ternyata kuponnya nggak ada. Waduh, saya sempat agak, gimana ini ya? Saudara tahu apa yang saya lakukan? Walaupun itu jumlah uangnya nggak terlalu besar juga sebetulnya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya mencari kupon itu, saudara. Itu kupon cuma 1 lembar, tapi saya mencari. Saya sampai rela membongkar, jadi di tempat itu juga ada pakaian, ada barang-barang, ada buku dan sebagainya. Saya sampai rela membongkar, cukup susah payah membongkarnya satu persatu, saudara. Hanya untuk apa? Hanya untuk menemukan satu kupon itu, saudara.
Dan setelah cukup lama, cukup lelah juga membongkar itu saudara, saya tidak menemukan kupon dan saya sudah hampir putus asa. Jadi saya sudah mau saya kembalikan dan dalam hati saya, pikiran saya itu seperti ini. Ya sudahlah, nanti saya bayar dengan harga yang lebih tinggi, enggak apa-apa, sudah enggak ada kupon itu ya enggak apa-apa, seperti itu. Tapi sudah tahu satu hal yang tidak saya duga. Ketika saya sudah tidak terlalu mengharapkan, tidak berpikir seperti itu, ketika lalu saya kembalikan lagi barang-barang itu satu persatu. Tiba-tiba saudara, ternyata kupon itu terselip saudara di sebelah sana. Dan itu kelihatan, waduh, saudara tahu, saya itu senangnya bukan main saudara. Senangnya bukan main. Saya lalu teringat ketika perumpamaan kita katakan, ketika ada seorang yang menyapu 10 dirham, ada satu yang hilang, itu sukacitanya seperti apa. Dan ketika ada orang yang pelihara 100 domba, ada satu domba yang sesat, lalu ditemukan, tuh sukacitanya seperti apa. Seperti itu ada suatu sukacita di sorga, malaikat surga akan satu orang yang bertobat saudara. Tuhan ajarkan saya seperti ini. Untuk hal tersebut kamu rela mencari. Apalagi untuk jiwa-jiwa saudara. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh memikirkan akan keselamatan jiwa-jiwa kekekalan saudara. Saudara, Tuhan akan bukakan jalan, menyertai kita, menunjukkan saudara. Saudaraku, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apakah ada kebencian atau dendam kepada seseorang? Saudara, bagaimana pandangan kita? Saya senang ketika Tuhan mengajarkan Yunus tentang sebatang pohon. Ketika pohon itu menaungi dia merasa terhibur. Tapi ketika pohon itu mati, dia begitu kesalnya, sampai begitu depresi, stresnya, sampai dia bilang, saya lebih baik mati aja. Terus Tuhan katakan, kamu cuman pohon itu aja kamu sayang seperti itu. Apalagi ini manusia, saudara. Saudaraku, biarlah hari ini menggugah hati kita. Saudara, sungguhkah kita peduli akan keselamatan kekal orang-orang di sekitar kita? Akan keselamatan jiwa-jiwa orang-orang di sekitar kita, saudara? Atau kita cuek, kita nggak peduli. Yang penting saya sudah diselamatkan, yang penting saya sudah percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu urusan mereka dengan Tuhan, mereka mau selamat atau tidak. Saudara, tidak demikian. Saudara, Tuhan rindu supaya kita memiliki hati seperti Kristus, saudara, yang sungguh berbelas kasihan, memikirkan akan keselamatan kekal orang-orang di sekitar kita. Sudahkah engkau mendoakan orang-orang di sekitarmu untuk mereka boleh beroleh keselamatan, percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Apakah engkau mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan yang sungguh efektif untuk kemuliaan Tuhan? Saudara, saya teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh dosen kami ketika saya masih sekolah Alkitab seperti itu. Jadi saudara, ada seorang misionaris ya, seorang utusan Injil yang melayani di negara Jepang. Saudara, misionaris ini begitu mengasihi orang-orang Jepang ini ya, betul-betul sungguh sangat mengasihi. Dan pada waktu itu pemerintahan pada waktu itu berpikir, ini bagaimana ya, karena berusaha menghentikan, karena misionaris ini diancam mau disiksa, mau dibunuh, tapi dia tidak menyayangkan nyawanya, saudara. Dia sepertinya siap gitu ya. Jadi dia malah tekun memberitakan Injil, menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan, menyampaikan kabar baik seperti itu. Lalu akhirnya pemerintah ini dengan jajaran pemerintahnya memikirkan satu langkah, lalu dia katakan seperti ini, kalau kamu misionaris tetap akan memberitakan Injil, yang kami bunuh bukan kamu, tapi yang kami bunuh adalah rakyat, orang yang kau injili. Waduh, misionaris ini sungguh-sungguh bergumul, saudara. Apakah dia harus meninggalkan negara tersebut? Dia tidak boleh memberitakan Injil. Kalau dia memberitakan Injil, nanti orang itu akan dibunuh. Kalau dia sendiri yang mati, dia siap. Tapi bagaimana dengan orang-orang itu? Saudara, lalu dia berdoa, sungguh mohon pimpinan Tuhan. Sungguh-sungguh dia bergumul, berdoa sungguh pada Tuhan ya. Dan Tuhan berikan hikmat pada dia. Bahwa apa? Bahwa dia tetap tinggal di negara tersebut. Sekalipun dia tidak mengucapkan kata-kata secara verbal, tapi melalui hidupnya, saudara, bagaimana dia tetap bertahan, dia tetap setia dengan sikap yang baik,
biarlah Kristus sendiri yang bekerja, yang berkarya. Dan sungguh ajaib saudara, Tuhan berkarya. Banyak orang-orang yang dimenangkan karena sikap hidupnya misionaris tersebut. Dan orang juga tidak dibunuh. Pemerintahan juga tidak punya alasan untuk membunuh. Karena misionaris ini tidak melakukan hal tersebut. Dia tetap diam, tapi melalui sikap hidupnya, orang bisa melihat bahwa sungguh Kristus nyata dalam hidupnya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Ketika kita memiliki satu pergumulan yang sungguh-sungguh saudara, apakah sungguh-sungguh saudara gumulkan dalam Tuhan? Atau kita cuma sekedar ya sambil lalu saja? Ketika kita bergumul, nanti berikutnya ini, apakah memang pelayanan ini yang Tuhan kehendaki? Atau yang berikutnya ini, nanti apakah seperti ini? Atau masa depan saya, apakah dia pasangan hidup saya? Apakah nanti saya studi di sini, anak saya nanti bagaimana? Apakah kita sungguh-sungguh menggumulkan? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, kita menggumulkan sungguh di hadapan Tuhan? Dan kita memikirkan bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Atau jangan-jangan itu untuk diri kita sendiri, ego kita sendiri. Kita menikah supaya kita tidak gengsi, dikatakan orang, oh sudah usia kalau tidak menikah. Atau cuma sekedar untuk keinginan kita pribadi. Atau melalui hal itu, saudara, kita justru semakin memuliakan Tuhan atau tidak. Saudara, kita harus memikirkan dengan serius, apakah ini betul-betul untuk kemuliaan Tuhan atau tidak, saudara. Saudara perhatikan Barnabas dan Saulus. Ketika Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara, mereka beribadah kepada Tuhan, berpuasa, dan tugas itu adalah tugas untuk yang mulia, pelayanan, yaitu untuk memberitakan Kristus, supaya banyak orang dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan untuk yang lain, saudara. Saudara, yang poin yang pertama yaitu dalam lingkup dan ruang untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita tidak salah dengar, saudara, kita harus dalam lingkup dan ruang untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menggumulkan hal itu, kita berdoa, berpuasa sungguh pada Tuhan? Apakah memang itu tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan atau yang lain, saudara? Biar Tuhan yang menolong kita. Saudaraku, untuk kebenaran yang kedua atau poin yang kedua, supaya kita tidak salah dengar, saudara, kita bisa melihat di ayat 9 sampai 12, saudara. Saya akan bacakan. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Yang kedua, saudara, ada konfirmasi yang jelas. Ada konfirmasi yang jelas. Maksudnya konfirmasi itu apa, saudara? Maksudnya ada timbal balik. Jadi bukan hanya cuma sekedar kita ngaku-ngaku gitu. Misalkan, oh saya ini memang terpanggilnya demikian, atau mendapat panggilan Tuhan seperti ini. Kita ngaku-ngaku bahwa saya seperti ini. Tapi harus ada konfirmasi yang jelas. Artinya dari pihak lain pun hal itu juga mendukung, saudara. Saudara, ketika Rasul Paulus diutus oleh Tuhan, saudara, kita bisa melihat di ayat 9 sampai ayat 12, itu ada konfirmasi yang jelas, saudaraku, dan itu dinyatakan ketika ada seorang yang bernama Elimas berusaha menghalangi. Bagaimana ketika Rasul Paulus yang penuh dengan Roh Kudus itu menatap dia dan memberikan perkataan-perkataan, dan hal itu terjadi, saudara. Sampai di ayat 12 dikatakan, melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Artinya bukan cuma sekedar kita yang ngaku-ngaku, saudara, tapi orang lain juga mengkonfirmasi hal itu. Dan juga lingkungan, situasinya. Saudara, apakah ada konfirmasi yang jelas? Saudara, kita tidak bisa katakan misalkan seperti ini ya. Saya merasa bahwa kamu itu adalah jodoh saya, seperti itu. Tapi ternyata si dianya berkata, enggak, saya enggak merasa itu. Kita enggak bisa katakan, oh enggak bisa, saya pokoknya ngotot. Kehendak Tuhan tuh kamu adalah jodoh saya, istri saya. Kita enggak bisa seperti itu. Kalau ternyata dia sendiri juga bilang, enggak, saya enggak gitu. Artinya apa, saudara? Artinya ada konfirmasi yang jelas. Kita juga enggak bisa katakan, oh saya ini mestinya begini, tapi ternyata
yang di sananya ternyata bilang enggak. Tidak bisa seperti itu. Artinya ada timbal balik keduanya, saudara. Ada konfirmasi yang jelas. Saudara, ketika Tuhan yang tentukan, Tuhan yang kehendaki, itu tidak pernah, saudara, cuman satu pihak saja. Tapi ada konfirmasi yang jelas. Dari pihak lain pun juga mendukung seperti itu, saudara. Ada timbal balik, saudara. Saudaraku, Tuhan sungguh bertanggung jawab. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan memilihkan, Tuhan menentukan, Tuhan yang membukakan jalan, saudara. Dan itu pasti akan terkonfirmasi dengan jelas, baik dalam lingkungan kita, apakah mendukung keluarga atau semuanya, saudara, apakah itu mendukung, itu akan terkonfirmasi jelas. Dan ada Tuhan akan bukakan jalan, saudaraku. Tapi kalau Tuhan tutup jalan, jangan kita memaksakan juga, oh pokoknya harus begini, harus begitu. Tidak, saudara. Rasul Paulus pun, saudara, seorang rasul, ketika Tuhan bilang tidak, itu dicegah nurut seperti itu, saudara. Artinya kita juga tidak boleh memaksakan, pokoknya ini saya harus begini, enggak. Itulah, saudara, harus ada konfirmasi yang jelas, saudaraku. Saudaraku, ketika Tuhan yang kehendaki, saudara, ada damai sejahtera, saudara. Tuhan tidak pernah ketika menghendaki itu kacau balau, amburadul, tidak. Ada damai sejahtera, saudara. Dan ketika Tuhan menghendaki, saudara, Tuhan yang akan bukakan jalan. Saudaraku, biarlah kita bergumul sungguh, saudara, akan hal ini. Saudara, saya pernah mendengarkan sebuah kesaksian, saudara. Jadi ada seorang misionaris yang bergumul, saudara. Apakah memang Tuhan menghendaki saya untuk pergi ke melayani di negara tersebut? Dan kalau memang iya, saudara, dia besok itu harus berangkat seperti itu. Tapi masalahnya apa, saudara? Dia tidak ada uang. Dan itu biayanya cukup besar. Dan dia tidak ada uang untuk berangkat seperti itu. Lalu apa yang menjadi doa dari misionaris ini, saudara? Misionaris ini doanya sungguh indah. Dia berdoa seperti ini. Tuhan, kalau memang Tuhan yang menghendaki saya untuk berangkat melayani di negara tersebut untuk esok hari, Tuhan tolong, Tuhan yang bukakan jalan. Tapi kalau memang Tuhan tidak menghendaki, kiranya Tuhan juga yang menutup jalan. Jadi dalam doanya itu dia tidak memaksakan keinginannya. Artinya dia betul-betul berserah, apakah ini memang kehendak Tuhan. Bukan dia memaksakan, pokoknya saya harus berangkat Tuhan, atau pokoknya saya tidak usah berangkat Tuhan, tidak. Tapi dia sungguh berserah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Ketika dia doa itu, saudara, paginya, saudara, apa yang terjadi? Saudara, sorenya, ada orang yang mengetuk pintu, saudara. Ketika dia buka, dia kaget. Ini siapa? Soalnya dia nggak kenal orang itu. Orang itu juga nggak kenal misionaris itu. Tapi yang sungguh mengejutkan, saudara, apa yang dikatakan oleh orang tersebut, dia cuma katakan gini, saya nggak tahu, tapi dalam hati saya itu saya tergerak, saya ingin memberikan ini kepada saudara, seperti itu. Lalu dia memberikan amplop yang cukup besar, diberikan kepada misionaris tersebut. Lalu dia pergi meninggalkan rumah itu. Dan ketika orang itu sudah pergi, misionaris itu lalu dia menutup pintu, lalu dia di dalam, dia lihat ini amplop apa ya? Ketika dia buka, dia terkejut, saudara. Ternyata apa? Ternyata itu adalah isinya uang, saudara. Dan saudara tahu, uang itu tidak lebih, tidak kurang, tapi betul-betul pas, betul-betul tepat, seperti yang dibutuhkan untuk besok dia akan berangkat ke negara tersebut untuk melayani Tuhan. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Saudara, kalau Tuhan yang menghendaki, saudara, tidak ada satupun yang dapat membatalkan, saudara, mencegahnya. Saudaraku, biarlah hari ini juga saudara mengajarkan pada kita untuk kita sungguh-sungguh kita dengar-dengaran suara Tuhan. Dan kita juga tidak ngotot memaksakan keinginan saya. Pokoknya saya pengennya begini, harus begini. Tidak. Kalau itu memang kehendak Tuhan, pasti ada konfirmasi yang jelas. Enggak cuma dari kita aja, tapi dari pihak-pihak yang terkait juga akan mengkonfirmasi akan hal itu, saudara. Dan Tuhan yang akan bukakan jalan melalui cara Tuhan sendiri. Seperti itu.
Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan yang sangat indah, saudara. Tuhan Yesus Kristus, saudara, taat kehendak Bapa, saudara. Taat sampai akhir. Bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Dan Tuhan Yesus Kristus ketika dalam pergumulan di Taman Getsemani, biarlah kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Saudara, biarlah itu yang menjadi juga tekad kita. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi, saudara. Bukan kehendak saya, kemauan saya, tidak. Tapi kehendak Tuhan. Biarlah kita meneladani akan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Saudara, supaya tidak salah dengar. Yang pertama, saudara, dalam lingkup dan ruang untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kita sudah menggumulkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Bukan cuma sekedar lalu, tapi sungguh-sungguh kita menggumulkan, kita berdoa, berpuasa sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan apakah memang itu tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan? Sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah. Lalu saudara, yang kedua, ada konfirmasi yang jelas. Saudara, ketika Tuhan yang menghendaki, Tuhan bertanggung jawab, saudara. Tidak pernah bahwa hanya satu pihak saja, kita sendiri yang ngaku-ngaku, oh pokoknya harus begini. Enggak, pihak lain pun akan mengkonfirmasi. Ada konfirmasi dan Tuhan akan bukakan jalan. Dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam semuanya Tuhan akan bukakan jalan, saudara. Saudaraku, bagaimana dengan kita saat ini? Saya tidak tahu dengan pergumulanmu saat ini, apa yang ada dalam hatimu masing-masing saat ini. Apabila firman Tuhan, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini menegur, Tuhan tahu, saudara, jangan kita keraskan hati kita. Apabila firman Tuhan ini mengkoreksi, mengingatkan, saudara, jangan keraskan hati kita. Tapi mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau seperti Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudara, biarlah kehendak Allah saja yang terjadi, saudara. Kehendak Bapa terjadi, kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak salah dengar. Supaya kami dengan serius sungguh-sungguh menggumulkan akan kehendak Tuhan. Kami berdoa, kami berpuasa sungguh-sungguh menggumulkan akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami tidak sekedar sambil lalu. Dan kami juga sungguh Tuhan percaya bahwa Tuhan, kehendak-Mu Tuhan, ada konfirmasi yang jelas ya Tuhan. Bukan hanya dari pihak kami saja, tapi dari pihak-pihak yang terkait pun ada konfirmasi yang jelas. Dan Tuhan yang bukakan jalan dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam semuanya Tuhan yang bukakan jalan. Biarlah kami boleh taat kepada kehendak Tuhan. Kami meneladani Tuhan Yesus Kristus yang taat, yang setia sampai akhir. Tuhan, tolong kami. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan dan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu dalam hati dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, kita akan masuk dalam doa-doa. Ya saudara, mari kita berdoa. Ya secara khusus kita berdoa untuk situasi yang kita alami saat ini, saudara. Saudara, kita doakan untuk rencana untuk tahun depan, saudara, tahun 2021 ini secara global untuk vaksinasi COVID-19. Ya kita doakan, kita bersyukur ya para ilmuwan yang berjuang keras untuk berusaha menemukan vaksin dan juga melakukan uji coba tahap demi tahap, fase demi fase. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong dan supaya betul-betul vaksin ini betul-betul teruji dan betul-betul siap. Dan nanti juga boleh secara global nanti akan dilakukan vaksinasi pada tahun 2021, tahun depan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Kau mempunyai rancangan yang terindah, rancangan yang terbaik ya Tuhan. Sekalipun kami tidak mengerti ya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk vaksinasi COVID-19 yang secara global Tuhan yang direncanakan pada tahun 2021, tahun depan ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk para ilmuwan yang berjuang keras ya Tuhan untuk berusaha menemukan vaksin. Dan kami berdoa untuk
uji coba fase demi fase ya Tuhan, sampai betul-betul vaksin ini betul siap ya Tuhan untuk boleh dilakukan untuk vaksinasi ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong untuk seluruh pihak yang terkait, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati ya Bapa. Dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa menyerahkan untuk pemerintah. Doakan pemerintah juga dalam situasi ini yang tidak mudah ya saudara. Kita doakan juga maupun juga untuk keadaan perekonomian. Pasti juga berdampak seperti itu. Doakan untuk pemerintah dalam koordinasi dengan baik itu tingkat pusat sampai tingkat daerah. Supaya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesabaran dalam koordinasi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami, untuk para pemimpin bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong untuk pemerintah kami baik dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat, pertolongan, kekuatan dari Allah dalam koordinasi kerjasama. Dan Tuhan tolong juga dalam perekonomian secara nasional ini Tuhan, dari dampak dari pandemi akan COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan tolong untuk pemerintah, Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, penyertaan Tuhan. Pemerintah kami boleh berkoordinasi dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk tim medis ya. Untuk tim medis ini mereka berhadapan secara langsung dengan pasien akan COVID-19 ya. Doakan, bahkan tim medis ini ada juga yang sampai tertular ya saudara. Walaupun mereka juga memakai segala protokol, kita doakan supaya Tuhan tolong untuk tim medis ini ya. Supaya Tuhan yang berikan kekuatan, kesabaran untuk tim medis yang secara langsung berhadapan dengan pasien akan COVID-19. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami juga berdoa menyerahkan untuk tim medis Tuhan, mereka yang secara langsung berhadapan langsung dengan pasien akan COVID-19. Tuhan tolong mereka, bahkan mereka ada yang sampai tertular akan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, Tuhan yang menolong kesehatan mereka, stamina yang fit, Tuhan yang menyertai ya Tuhan untuk tim medis. Berdoa juga untuk peralatan medis ya Tuhan, peralatan medis dan juga sementara pasien terus meningkat, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk seluruh masyarakat, saudara. Doakan supaya masyarakat betul-betul peduli, betul-betul mengikuti protokol pemerintah, protokol kesehatan, supaya virus ini tidak terus menyebar, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan di berita semakin meningkat ya jumlah pasien, kita doakan supaya Tuhan menolong, supaya masyarakat betul-betul peduli dan mendukung, dan supaya virus ini tidak terus menyebar. Mari kita sama-sama bersuara. Bapa kami di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk masyarakat. Tuhan tolong untuk masyarakat boleh sungguh-sungguh peduli, boleh sungguh-sungguh mendukung, dan boleh mengikuti akan protokol pemerintah, protokol kesehatan. Tuhan yang tolong untuk masyarakat ya Tuhan. Dan supaya kami berdoa supaya virus corona tidak terus menyebar ya Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk gereja kita, GKK Sidoarjo. Doakan terutama dalam masa-masa pandemi ini ya. Kita doakan supaya Tuhan memakai peribadahan secara online ini. Doakan juga untuk seluruh jemaat Tuhan boleh tetap bertumbuh dalam iman, pengenalan Tuhan, memiliki kecintaan yang mendalam akan firman Tuhan dalam kehidupan doa, Tuhan yang menolong. Doakan juga untuk para diaken, untuk para hamba Tuhan, untuk seluruh karyawan. Kita semua bergandengan tangan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami, GKK Sidoarjo ya Tuhan. Tuhan tolong dalam masa pandemi ini ya Tuhan Yesus, untuk kami semua boleh bergandengan tangan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk peribadahan secara online Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan boleh tetap bertumbuh dalam iman, pengenalan Tuhan. Tuhan yang berikan kecintaan yang mendalam akan firman Tuhan dalam peribadatan online, dalam membaca Alkitab, dalam berdoa. Tuhan yang menyertai seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan juga tolong untuk seluruh diaken, untuk hamba Tuhan, untuk pengurus komisi, untuk seluruh karyawan, untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk kami semua boleh bergandengan tangan melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya berikan waktu untuk beberapa saat kita boleh berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing yang ada dalam hati kita, kita bisa ungkapkan pada Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat. Bapa kami di surga, Engkau yang mengetahui segala isi hati kami.
Engkau yang mengetahui apa yang pergumulan dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong, dan biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi, dan Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan dan berserah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat bagimu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita memuji Tuhan, pujian, tenanglah kini hatiku. Saudara, biarlah hati kita boleh sungguh berserah kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Haleluya. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, tak ku sesalkan hidupku. Betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tanganku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Haleluya. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak takuti maut seram, tanganku Kau genggam. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk PDKM pada saat ini, untuk persekutuan doa kami semalam ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dengar-dengaran ya Tuhan, memperhatikan akan suara Tuhan. Dan kami dengan sungguh menggumulkan akan kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Dan kami ditolong oleh Tuhan untuk kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kami ditolong oleh Tuhan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengasihi dan Engkau menyertai. Terima kasih banyak. Tapi biarlah hal ini tidak membuat kami terlena dan kami malas-malasan. Tapi biarlah kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Persekutuan doa Kamis malam PDKM selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dengan PDKM Persekutuan doa Kamis malam untuk berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.